Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anasta Abu Kasim dengan NIM 210811020096 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen yang saya rangkum dari materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 untuk memenuhi ujian tengah semester asas-asas manajemen. Definisi manajemen dan manajer. Manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang berarti seni, melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata manajemen, bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, manajemen adalah 1. Orang yang mengatur pekerjaan atau kerja sama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. 2. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan untuk mencapai sasaran tertentu. Manajer. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Kegiatan para pegawai perusahaan perlu untuk dikoordinir agar para pegawai dapat bekerja dengan baik. Bekerja yang dilakukan dengan baik tentu akan membuat perusahaan bisa mencapai sasaran dengan tepat. Fungsi manajemen. Yang pertama, forecasting. 2. Planning, termasuk budgeting. 3. Organizing, perorganisasian. 4. Staffing atau assembling resources. 5. Directing atau commanding. 6. Lending. 7. Coordinating. 8. Motivating, pendorong kegiatan. 9. Controlling. 10. Reporting, pelapor. Sejarah manajemen. Sesungguhnya manajemen sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu bukti adalah piramida Mesir. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa, mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan hingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat di seluruh dunia dari dulu hingga kini. Dari sejarah dapat kita ketahui bahwa tidak kurang dari ribuan orang telah terlibat dalam pembangunan piramida Mesir. Secara keilmuan, manajemen baru terumuskan kurang lebih di abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Di antara tokoh-tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen 1771 sampai 1858 dan Charles Babbage 1972 sampai 1871. Owen, seorang pembaru dan industrialisasi dari Inggris, adalah di antara tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerjaan. Sedangkan Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Dia meyakini akan perlunya pembagian kerja dan perlunya penggunaan matematika dalam efisiensi, penggunaan fasilitas dan material produksi. Ernie dan Sevula 2005. Dengan demikian, bisa dikatakan Robert Owen dan Charles Babbage adalah pionir dalam ilmu manajemen. Peristiwa penting yang mempengaruhi ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris ditandai dengan penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia yang berakibat berpindahnya kegiatan produksi dalam rumah-rumah ke tempat-tempat yang disebut pabrik, sehingga dibutuhkan teori yang dapat membantu meramalkan permintaan, memberikan tugas pada bawahan dan lain-lain, sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Perkembangan pemikiran manajemen klasik. Teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk memanajemen dan mengerjakan pekerjaan. Aliran manajemen klasik, Classical School of Management, terdiri atas dua cabang, aliran saintifik klasik dan aliran administrasi klasik. Yang pertama, aliran saintifik klasik, Classical Scientific School. Aliran ini muncul akibat adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kedua, aliran administrasi klasik, Classical Administration School.
Tak kalah aliran saintifik klasik fokus pada produktivitas individual pekerja. Aliran administrasi klasik berkonsentrasi pada organisasi secara keseluruhan. Perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Pada umumnya, teori atau aliran ini muncul akibat dari adanya banyak kekurangan dan lemahnya teori klasik. Teori neoklasik menanamkan anggapan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat perlu menyatakan ambisi dan yang terjadi tujuan hidupnya. Perkembangan pemikiran manajemen modern. Ilmu manajemen mulai berkembang di awal dengan teori klasik, kemudian disusul dengan teori neoklasik. Lalu seiring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis dan efisien, muncul teori baru yaitu teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation, research, dan manajemen search. Pemikiran manajemen postmodern. Postmodern manajemen secara semantik menjelaskan perbedaan antara perilaku organisasi birokrasi dan keanggotaan organisasi seperti kemitraan. Pengertian pemecahan masalah. Polya dalam RIT 2000 mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pemecahan masalah juga berupa aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan. Respon Solso 1991. Tahapan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, menemukan masalah. 2. Mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. 3. Menemukan penyebab utama. 4. Menyusun rencana penanggulangan. 5. Melaksanakan rencana penanggulangan. 6. Evaluasi hasil penanggulangan. 7. Standarisasi. 8. Rencana selanjutnya. Pengertian perencanaan planning. Perencanaan planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan dan rencana sangat penting karena 1. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. 2. Tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. 3. Rencana adalah dasar pengendalian karena tanpa ada rencana, pengendalian tidak dapat dilakukan. 4. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada. Jenis perencanaan. 1. Perencanaan berdasarkan luang lingkup. 2. Perencanaan berdasarkan tingkatan. 3. Perencanaan berdasarkan jangka waktu.